Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya, izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Sauzana Zahrani Dewi. Kalian bisa panggil aku Susan. Aku berasal dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dan kebetulan saat ini aku sedang menjalankan internship atau magang di Dokter Mekanik Indonesia. Untuk webinar yang pertama ini, aku akan mengangkat tema manajemen waktu dengan judul Menguasai Waktu, Tips Manajemen Waktu yang Efektif. Oke, mungkin kita bisa masuk ke slide berikutnya ya teman-teman. Dimulai dari pengertian, manajemen waktu atau time management merupakan kemampuan untuk mengatur waktu secara efektif untuk yang tugas-tugas yang ada dengan menggunakan waktu yang tersedia sebaik-baiknya. Manajemen waktu atau time management ini melibatkan beberapa keterampilan seperti prioritas, perencanaan, pengaturan jadwal, dan pengaturan waktu yang tepat untuk menyelesaikan tugas-tugas. Dengan pengelolaan waktu yang baik, seseorang dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, meningkatkan kualitas kerja, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Di sini ada 3 pertanyaan atau pertanyaan tinjau yang mungkin sering aku pikirin nih teman-teman. Yang pertama itu, pemborosan waktu yang paling besar. Mungkin kalau boleh intermezzo sedikit, dari teman-teman mungkin ada yang suka nonton film atau nonton drakor atau nonton film-film Jepang gitu ya teman-teman. Kalau untuk aku sendiri, aku tipikal orang yang suka nonton drakor dan nonton film. Kalau kalian juga tahu, kalau film itu atau kayak film action semacamnya itu paling berdurasi itu 1,5 jam atau 2 jam lebih. Terus juga kalau untuk drakor sendiri itu isinya itu ada beberapa episode yang dimana satu episodenya itu bisa sekitar 30 menit atau 1 jam lebih. Dan aku sendiri tipikal orang yang suka nonton drakor, tapi mungkin ada teman-teman yang itu kalian langsung nonton gitu. Tapi kalau untuk aku sendiri, aku lebih suka nonton drakor yang udah full episodenya, atau kalau emang belum keluar semua, aku lebih baik nonton drakor tahun-tahun sebelumnya yang sebelumnya belum pernah aku tonton. Nonton drakor itu yang satu judul misalkan episode bisa satu hari itu aku habisin semua episode 11 episode dalam satu hari. Jadinya nonton drakor doang gitu teman-teman, gak ngelakuin hal yang lain. Itu sama aja kayak pemborosan waktu yang kayak sia-sia aja, maksudnya nggak ngelakuin kegiatan yang nonton drakor doang. Terus untuk yang kedua ini dilakukan saat ini untuk mengelola waktu. Aku pribadi untuk pengelolaan waktu yang aku lakukan itu, contohnya itu mungkin agak sedikit klise atau udah basi banget. Kalau materi ini aku bilang bikin to-do list atau kegiatan apa aja yang ingin teman-teman lakukan di post-it atau notes gitu. Nanti ditempel di tembok kamar, jadi kelihatan tuh setiap mau bangun tidur apa aja yang harus dikerjain. Terus yang ketiga ini, apa yang menjadi lebih baik setelah melakukan manajemen waktu. Yang setelah manajemen waktu itu, yang aku rasain itu kayak aku punya lebih banyak peluang waktu yang bisa ya. Contohnya gini, misalkan hari ini aku mau ngerjain kegiatan ABCD, besoknya itu DEF gitu. Tapi ternyata dan aku yang ABC itu aku udah selesai. Jadi kan bisa lanjut kerjain kegiatan aku yang seharusnya dikerjain besok. Bisa dikerjain ini juga, dan kalau udah selesai itu ada spare waktu untuk aku istirahat atau me time gitu teman-teman. Aku nulis 7 prinsip manajemen waktu Menurut Dr. Tian Yeager, prosedur manajemen waktu itu bukan hal yang mudah, sehingga ada hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya. Tujuannya untuk penyelesaian atau suatu hal yang ingin dicapai gitu. Dalam teori Dr. Tian Yeager ini, beliau menuliskan teori lakukan sekarang juga atau tugas menjadi beberapa bagian pembahasan. Dalam hal ini akan lebih mudah dalam pengerjaannya, mulai dari yang paling dasar atau pokok menuju perluasannya. Yang kedua, organize atau mengatur pelaksanaannya, di mana mengerjakan dengan bertahap sesuai jadwal yang telah dibuat terlebih dahulu. Dimulai dengan pencarian referensi dengan hasil yang harus ditulis. Dan yang ketiga itu ada
atau ignore, di mana ini mengabaikan gangguan. Artinya gimana? Sebenarnya hal ini tidak begitu tepat jika disebut gangguan, karena keadaan emosi yang tertekan dengan adanya tugas sehingga beberapa kondisi inner sangat berpengaruh. Selanjutnya itu ada take atau mengambil kesempatan, di mana sekalipun ada tugas yang harus dikerjakan, bukan berarti kegiatan lain akan tersingkirkan. Namun begitu, perlu apa yang sebelumnya disebut dengan jadwal kegiatan yang terrencana, giliran fokus tugas itulah merupakan kesempatan berikutnya. Selanjutnya itu ada no atau harus dijalankan sekarang. Kerjaan kayak tugas jika telah memasuki jadwal yang telah ditentukan, dalam arti sebagai prioritas dengan aktivitas lain, tidak untuk dimundurkan atau digantikan waktu dengan yang lain. Opportunity atau mengambil kesempatan. Perubahan aktivitas di luar rencana merupakan keuntungan waktu sehingga hal ini dapat digunakan. Dan yang terakhir itu watch out atau waspada dengan waktu. Artinya, waktu adalah tetap sehingga penggunaan efisien yang lebih baik. Jadi teman-teman bisa waktu-waktu dalam pengerjaan tugas, jadi harus tahu kapan harus mulai dan kapan harus selesai sehingga bisa melanjutkan kegiatan berikutnya. Selanjutnya itu di sini ada kekurangan dan kelebihan manajemen waktu. Kita mulai dari kelebihannya dulu ya teman-teman. Kayak yang udah aku singgung di awal, manajemen waktu itu kan mengalokasikan waktu secara efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam manajemen waktu itu, di mana yang kelebihan pertama itu efisiensi. Dengan menggunakan waktu yang baik, seseorang dapat melakukan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat. Yang kedua, meningkatkan produktivitas, di mana dengan pengelolaan waktu yang efektif, seseorang dapat fokus pada tugas-tugas yang penting dan menghasilkan hasil yang lebih baik dan lebih cepat. Yang ketiga, mengurangi stres, karena dengan merencanakan dan mengatur waktu dengan baik, seseorang dapat mengurangi stres karena tidak lagi harus terburu-buru dalam menyelesaikan tugas. Yang keempat, peningkatan kualitas hidup, di mana dengan manajemen waktu yang baik, seseorang dapat memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang mereka sukai dan menikmati hidup. Selanjutnya ada kekurangannya itu, aku ngambil kekurangannya itu ada dua. Yang pertama itu terlalu kaku, di mana seseorang dapat menjadi terlalu kaku dalam pengelolaan waktu dan kehilangan fleksibilitas yang dibutuhkan dengan menangani situasi yang terduga. Contohnya itu tuh kayak kalian udah bikin time management untuk hari ini, ternyata maksudnya time managementnya udah rinci nih hari ini apa aja yang mau dilakukan gitu, tapi tiba-tiba ada satu atau dua hal kegiatan yang harus kalian kerjain secara mendadak hari itu juga, itu malah harus undur lagi waktunya gitu. Dan yang kedua itu terlalu banyak tekanan, di mana seseorang terlalu obsesi dengan manajemen waktu, mereka dapat merasa terlalu ditekan dan karena mereka merasa harus selalu produktif. Jadi kesimpulannya, meskipun manajemen waktu ini memiliki kelebihan, namun ada kekurangannya juga. Jadi seseorang harus menemukan keseimbangan yang tepat dalam pengelolaan waktu mereka dan menghindari kekurangan yang mungkin muncul. Oke, dalam matriks ini mungkin aku tadi udah sedikit singgung untuk mencatat tugas-tugas atau kegiatan yang pengen kalian lakuin dalam satu hari itu di post-it atau notes, yang kemudian bisa dibagi-bagi dalam 4 matriks ini, dari mulai yang penting mendesak, penting tidak mendesak, dan mendesak tidak penting, dan terdesak dan tidak penting. Terus gimana nih kalau misalkan ada 2 kegiatan dalam waktu yang bersamaan? Dari slide berikutnya ini, dari kegiatan yang udah kalian tulis tuh kayak penting mendesak dan selanjutnya, kayak misalkan satu contoh, kegiatan A itu termasuk dalam penting mendesak dan kegiatan B itu penting tapi tidak mendesak, dan kemudian nggak taunya dua kegiatan itu harus dilakukan secara bersamaan. Kayak contohnya tuh gimana ya? Contohnya itu kayak kebetulan kan aku ikut dua organisasi, di mana di salah satu organisasi aku jadi kepala departemen advokasi dan di organisasi lainnya aku jadi kepala biro bendahara. Setiap ada rapat yang berhubungan sama dua kegiatan tersebut, mungkin aku bisa hadir kalau emang nggak bentrok jadwalnya. Tapi gimana kalau misalkan bentrok? Kebetulan karena aku juga punya aku mungkin bisa
bisa minta tolong sama mereka untuk bukan nge-backup sih, kayak lebih boleh nggak mewakili aku untuk hadir di rapat tersebut gitu, kayak misalkan satu harus bahas proker di mana kepala biro bendahara, yang satu lagi bukan cuman sih sebenarnya rapat kerja di mana hanya membahas proker apa aja yang mau dijalani selama satu periode itu. Nah, untuk satu proker ini di mana aku jadi kepala biro bendahara, kayaknya aku itu jadi prioritas penting mendesak. Jadi aku harus hadir dan gak bisa ditinggalkan. Dan sedangkan untuk satu lagi, di mana misalnya itu rapat kerja selama satu periode ke depan, itu aku boleh minta sama anggota aku untuk jadi perwakilan dari advokasi. Oke, mungkin ini slide terakhir aku, tips manajemen waktu yang efektif. Yang pertama itu ada prioritas, di mana menentukan tugas-tugas yang paling penting dan mendahulukan mereka terlebih dahulu sebelum tugas-tugas yang kurang penting yang dicapai tujuan tersebut. Ketiga, penjadwalan, di mana mengatur jadwal untuk setiap tugas dengan cara yang efektif dan efisien dengan memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Yang keempat, delegasi, di mana memperhatikan tugas-tugas yang bisa didelegasikan dan meminta bantuan kepada orang lain untuk menyelesaikan tugas tersebut. Yang kelima, fokus, di mana pada fokus ini tugas yang sedang dikerjakan dan menghindari gangguan atau distraksi yang tidak diperlukan. Yang keenam ini pemanfaatan teknologi, di mana menggunakan teknologi seperti aplikasi manajemen waktu atau aplikasi penjadwalan untuk membantu mengelola waktu dengan lebih efektif. Yang perlunya istirahat, di mana memberikan waktu istirahat yang cukup antara tugas-tugas untuk menghindari kelelahan dan memperbarui energi. Dan yang terakhir itu ada evaluasi, di mana melakukan evaluasi terhadap penggunaan waktu yang dilakukan dan melakukan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas manajemen waktu. Dengan kesimpulannya itu, dengan menguasai materi-materi tersebut, seseorang dapat meningkatkan kemampuan dan menjadi lebih produktif secara efektif dalam menjalankan tugas sehari-hari. Oke, mungkin sekian presentasi materi webinar pertama aku hari ini. Mungkin banyak kurang-kurangnya teman dalam penyampaian materi aku. Kalau teman-teman ada yang ingin bertanya atau ingin cicat terkait materi aku barusan, kalian boleh WA aku di nomor 013001124. Sebelumnya aku mau makasih banyak juga buat teman-teman yang udah mau join di acara webinar aku yang pertama ini. Maaf juga kalau masih banyak kurangnya. Dari aku cukup sekian dan terima kasih.